Ya, dan nanti rekamannya bisa dilihat kembali di YouTube, channel YouTube saya ya, buat biar jadi YouTuber gitu ya, Rain Atta Halilintar lah. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke. Nah, jadi kenapa namanya geoinformatika kan? Kenapa bukan geographical information system? Bisa jelaskan. Terus untuk apa sih kita kuliah mata kuliah ini ya? Jadi pada saat pertama dulu kalau kakak kelas Anda itu buat peta, terus buat penampang, itu menggunakan Corel Draw ya. Nah, itu kan kalau dibaca Corel Draw adalah desain untuk apa ya, kira-kira begitu. Apakah tidak boleh? Boleh, tetapi yang poin penting adalah penggunaan teknologi ya, apalagi dengan teknologi 4.0. Jadi kalau nanti Anda mau kerja di perusahaan, nggak ditanya bisa Corel Draw nggak ada pertanyaan itu, jarang sekali. Kecuali memang kerjanya di desain. Gitu. Tapi kalau untuk kegeologian itu tidak. Oleh karena itu yang kita ajarkan ya. Nanti ada parendanya. Saya sendiri tidak akan mengajarkan Anda membuat GIS ya, karena sekarang ini buka YouTube aja cara membuat peta ketemu, cara download peta ada semua ya. Tinggal bagaimana Anda menggunakan keyword. Makanya saya bagi Buraparum ini untuk Anda berdiskusi ya, dan agar tidak ada wah dia masuk room kami cuma duduk aja Pak. Nah, itu makanya itu nanti saya buatkan Anda duduk di situ, tugasnya apa, nanti setiap grup itu ada pimpinan grupnya. Ya. Si pimpinan grup ini ngebagi tugas sama masing-masing. Apa tugasnya nanti kita lihat. Oke ya. Jadi penginderaan jauh ya sekarang misalnya kalau zaman saya dulu itu buat peta geologi itu, ya buat peta itu ada datang ke Badan Geologi, kemudian apa namanya pesan peta, nanti mereka printkan. Terus peta tersebut kan skalanya 1:50.000, kemudian kita perbesar jadi 1:25, kemudian kita gambar ulang konturnya dan sebagainya. Nah sekarang ini kan Anda tidak perlu lagi ya, Anda bisa datang ke websitenya di BIG melalui Demnas ya, nanti kita ketemu, Anda bisa dapat peta DEM digital elevation model yang Anda minta ya. Sekarang sudah online, dulu tahun 2017 itu saya beli hard disk berapa tera ya? 5 tera untuk mendownload DEM Indonesia, terutama yang untuk Sumatera. Itu hard disknya masih ada. Hard disk 5 tera untuk saya simpan di kampus. Sekarang Demnas sudah bisa diakses dan itu ada loss pulsa dan seterusnya. Nah, jadi itu yang mau kita lihat ya. Jadi penginderaan jauh diskusikan teknologi sistem SIG sendiri ya. Penekanan mata kuliah pada pengetahuan fundamental SIG. Nanti kan ada praktikum ya. Nanti teman-teman kakak kelas ada praktikum lah yang menjelaskan ya. Misalkan saya kalau nggak salah Galan salah satu asistennya dia akan melakukan riset mengenai kejadian kebencanaan banjir di tempat mappingnya dia. Nah, dia tuh ambil beberapa time series ya dari data global, nanti source-nya saya sampaikan. Itu diambil, Anda download. Jadi knowledge Anda pendidikan sekarang adalah bagaimana kita mengambil data, mengumpulkan data, dan mempresentasikan. Jadi mirip seperti kuliah di statistik kemarin kan, Anda kumpulkan data, Anda olah, Anda tampilkan. Oke. Nah, sekarang kita sebetulnya sudah lebih banyak kepada citra digital ya. Lalu labnya Prof Edi itu beli drone ya. Nah itu kita belum ada yang pakai. Saya rencananya mau pakai untuk membuat video mengenai kawasan wisata apa ya, lupa saya nama-nama. Kemarin saya baru presentasi doakan saja dapat hibah dari PUPR untuk pengembangan geowisata di Danau Rano. Kemarin baru presentasi. Ya karena satu Pengda satu geowisata kita ekspor di kawasan Bukit Jarba dan seterusnya lah itu. Kalau mau lihat itunya ada di YouTube saya juga, saya presentasi ke Kepala Dinas Ogan Komering Hulu Selatan ya. Oke. Nah, dari situ kemudian namanya tadi saya bilang kenapa namanya menjadi geoinformatik atau geoinformatika ya. Kalau GIS kan Geographical Information System. Jadi seolah-olah sistem informasi geografi. Jadi hanya geografinya saja. Nah, meskipun memang dalam perkembangannya ya, jadi geoinformatik itu geografi diambil geonya dan informatik. Nah, tahu bahwa geografik itu adalah mendeskripsikan tentang bumi,
Wah, informatik. Nah, ini kita bisa di informatik tadi. Informatik ini kan bisa macam-macam ya. Bisa kalau Anda seorang geologi, maka Anda buat informasi mengenai kegeologian. Oke. Kalau nanti Anda orang apakah makanya sekarang ya itulah berkembang istilah dengan wali data. Badan Informasi Geospasial (BIG) itu membuat formatnya, jadi agar semua data dari setiap kementerian itu memiliki format yang sama. Tapi wali datanya atau pemilik datanya dikembalikan ke instansinya. Misalkan dulu BPS, Badan Pusat Statistik, itu menggunakan data tabular. Ya. Anda kan kalau lihat dulu Palembang dalam angka, terus kemudian semua dalam angka. Nah, sekarang ternyata informasi tersebut agak susah dipahami. Ini kecamatan ini tuh di mana gitu ya. Dengan menggunakan format data spasial, baru kemudian kelihatan. Maka dari situ, ya informasi ini sangat-sangat cepat ya. Misalkan kalau Anda buka kata data.com itu dia hanya menggunakan, bukan hanya ya, dia menggunakan teknologi memformulasikan dari data tabular yang punya BPS yang bisa di-download, kan BPS ini kan harus open access sekarang ya. Nah, kemudian di-download, kemudian dia rubah sesuai dengan kepentingan. Jadi misalnya kalau mau buat peta yang sekarang ini COVID, dia bisa lihat, oh potensi terbesar dari COVID itu di mana? Dari mana? Dari data statistik. Dia lihat dari kerapatan penduduk dan seterusnya gitu. Kira-kira itu. Nah, jadi informasi inilah yang kemudian ya komputasi, data prosesing, di manajemen, artificial intelligence, cognitive science, computer science, dan banyak sekali sekarang teknologi-teknologi informatik yang bisa kita kombinasikan. Ya, jadi loh kalau gitu ke depan geologi jadi nggak bisa lagi. Nah, seperti kemarin kuliah kita di geomekanika, ada beberapa bagian yang memang tetap membutuhkan peran geologi. Hanya bedanya sekarang Anda harus bisa menerjemahkan dari knowledge yang biasa-biasa saja menjadi lebih. Oke. Apa itu Science of Geoinformatics? Ini karena kuliah pertama, jadi harus jelaskan dulu bahwa tadi SIG ya, Geographic Information Science, basis riset, basic geografi konsep ya. Jadi kalau nanti kita praktek ya. Untuk absensi hari ini ya, Anda kan diajari menggunakan GPS kan, menggunakan GPS, kemudian diplot kan, dimasukkan ke peta gitu ya, baru kemudian plot. Nah sekarang Anda buka HP Anda masing-masing, gunakan Open Map, Anda foto, itu sudah ada koordinatnya. Ya, HP-nya HP Anda kan rata-rata menggunakan smartphone ya. Maksudnya nggak ada yang menggunakan Nokia 3310 gitu, yang punya tetot. Kayaknya udah nggak ada deh, semua sudah menggunakan smartphone ya. Oke, nah itu jadi kita menggunakan knowledge. Jadi apakah nanti kita masih memerlukan GPS pada saat melakukan pemetaan? Nah, Anda bisa coba ya. Kalau memang masih memerlukan boleh, tapi karena apa? Prodi punya kesulitan untuk memberi GPS tiap tahun ya, nggak disetujui. Tapi kan fungsi GPS untuk apa? Jadi kita berpikir sekarang, saya menggunakan alat itu untuk kepentingan apa? Itu poinnya. Oke ya. Jadi kalau dulu seperti saya sampaikan tadi, kita belajar kartografi, kemudian diukur manual dengan dengan menggunakan teodolit. Ya dulu saya dapat ilmu pertanah itu wajib untuk setiap biologi teknik itu. Sekarang ya dengan citra satelit ya kita yang berkembang sekarang adalah bagaimana peningkatan akurasi ya, akurasi data satelit, kemudian diukur panjang, lebar, volume dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, ini pun ternyata pada akhirnya kalau Anda pernah baca satu buku yang menjelaskan kemenangan Donald Trump ya, itu adalah dipetakan dari apa? Dari data possibility pemilih. Ya, makanya itu it support research in political science and anthropology. Nah, itu jadi sekarang yang dulunya informasi-informasi biografi ini hanya untuk kepentingan tadi, luasan tanah dan seterusnya, sekarang sudah bisa lagi. Malah sekarang BPN ya itu sudah mulai untuk pengembangan PBB, pajak bumi dan bangunan. Teman-teman geodesi ITB mengembangkan itu. Oke. Next-nya adalah apa yang kita pelajari di geoinformatik. Geoinformatik adalah menggunakan informasi tadi ya, dan kemudahan merupakan bagian dari engineering. Jadi kalau kita tanya apakah geoinformatik masih masuk geoscience, tidak, sudah masuk ke geoengineering. Karena apa? Ada 3 hal yang kita kembangkan.
Pertama database ya, database geodatanya tetap Anda perlu ke lapangan, mengambil data dan seterusnya. Nah, data itu tersebut yang sekarang kita pikirkan, Anda mengukur strike deep di Muara 2, ada koordinatnya, itu masuk ke sistem. Jadi kami sedang memikirkan ke depan itu mapping itu dengan foto-foto Anda tersebut itu bisa buat virtual gitu ya, seperti apa. Kemudian yang kedua, yang ini adalah analisa of data geomodeling. Nah, modeling seperti apa yang kita coba bangun. Kemudian yang ketiga ada development and integration computer tool and software. Nah, jadi ada banyak software yang bisa digunakan ya dan seterusnya. Misalkan kalau yang gratis itu ILWIS. ILWIS itu dikembangkan oleh UNESCO IHE Delft, itu gratis. Kemudian ada yang berbayar, S3. Nah, itu yang menggunakan ARGIS itu berbayar. Tetapi pemerintah kemudian membuat hub-hub ya, melalui Badan Informasi Spasial, termasuk Unsri punya. Jadi kita punya lisensi ARGIS ya. Jadi mungkin ya cuman karena sekarang lagi pandemi kan itu labnya plastik lagi. Labnya yang adanya itu adalah menggunakan ARGIS yang resmi ya. Kenapa menjadi penting? Karena kalau nanti Anda masuk yang publikasi di internasional itu ditanya lisensinya. Jadi kita akhirnya mengembangkan itu. Oke, kayaknya Anda udah nggak sabar ingin minta apik lagi ya. Oke. Nah, ketika kita menyusun data tersebut, tentu data ini tidak bisa serta-merta Anda kumpulkan saja. Itu ada standarnya. Dan standar itu menggunakan ISO International Standard. Kalau di kita nanti namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi setiap data yang dikumpulkan itu ada standar-standar. Oke, nah untuk apa saja ya? Untuk apa saja digunakan untuk tadinya hanya terbatas di awalnya ini restricted under geoscience and geocomputation. Sekarang geospatial teknologi cukup banyak sekali teknologi yang banyak dikembangkan terkait dengan geospasial. Oke, nextnya adalah apa itu geoinformatik. Tadinya subjek yang kita pelajari geodesi, survei, mapping, hidrografi, kartografi, fotografi dan sebagainya. Sekarang sudah sangat berkembang. Oke. Jadi pada akhirnya nih si geografi tersebut memberikan informasi dalam volume yang besar ya, karena perlu big data, makanya sekarang berkembanglah data mining dan big data. Gitu. Jadi kalau Anda bisa mengolah data mining, caranya apa? Misalkan nih Anda ingin mendapatkan kontribusi sifat-sifatnya gratis, misalkan. Itu ada ILWIS ataupun IDC itu gratis. Gimana cara menghitungnya? Anda bergabunglah di grupnya R ya. Dulu kan saya sempat mengajarkan tentang R computing. Dapat Anda subrutinnya cara menghitungnya menggunakan dari R, masukkan ke ILWIS, dapatlah. Itu bisa lebih powerful dibandingkan dengan ARGIS. Karena orang yang mengembangkan banyak. Yang menjadi masalah kan sebetulnya nggak ada tutorial. Jadi biasanya si developer ataupun orang-orang yang senang dengan bahasa program ini, ya karena nama juga gratis ya, jadi dia berpikir sesuai dengan keinginan dia, hobinya dia gitu. Kalau bedanya kalau dengan produk-produk S3 ini bukan promosi ya, tapi kira-kira nanti kalau Anda mendapatkan, kok lebih susah gitu ya. Sama lah Anda menggunakan Microsoft Office dengan free untuk yang Star Office ya. Oke. Jadi GeoBK data, space-based instrument acquisition, storage, and processing, tetap kita melakukan processing. Dan sekarang menyewa cloud, ya. Cloud ataupun Dropbox misalkan. Jadi kalau Anda membeli Microsoft resmi, maka Anda dapat 1 tera. 1 tera untuk OneDrive ya. Nah, Prodi sekarang menggunakan Dropbox ya. Itu saya tiap tahun berusaha dapat riset. Salah satunya adalah untuk membayar Dropbox karena harganya lumayan $650 per tahun ya itu yang kita gunakan untuk itu. Oke, jadi data processing dan seterusnya. Nah, cuman kadang-kadang ada kelemahan dari kalian itu menggunakan GIS, gambarnya bagus, semua soal benar tidak. Nah, itu yang kita pelajari nanti. Ya, tapi tahap pertama adalah mengenali bagaimana mengambil teknologi tadi. Oke, ya tadinya mau dari geodesi surveying diterjemahkan menjadi GIS, location, position, global position dan seterusnya. Ini nanti bisa Anda pelajari. Lalu next-nya, nah ini bicara spasial data ya. Ini dulu Indonesia melepaskan Palapa B2, sekarang Palapa B2 tujuannya untuk semua tercover di Indonesia. Jadi total staging. Oke, ini processingnya ya. Ini sejarahnya, saya lewat aja. Oke. Nah, sekarang
ini ada buku-buku yang cukup berkembang ya. Jadi wah saya ini jadi saya berharap nih angkatan 2024 ini menggunakan Anda kan punya email Unsri ya, Anda punya email Unsri, mana ini adalah link yang bisa ambil. Saya ambil misalkan contoh saya yang direct ya. Oke. Jadi saya close dulu, saya buka ke sana. Jadi kalau kita pakai link Sign Direct ya, Anda sudah diajarin belum akses Sign Direct? Belum? Belum. Oke. Belum, Pak. Belum. Nah, ini ya. Jadi kita kasih dulu linknya. Ya. Kenapa saya selalu promosi bukan apa-apa. Salah satu dari SPP kalian itu digunakan untuk langganan internasional jurnal ya. Oke, saya buka dulu. Saya directnya ya. Sorry, salah. Ini adalah referensi. Siapa yang berkumis di depan itu pakai kerudung? Oh salah ya. Oke. Ya. Jadi yang di bawah ini yang hadir, yang di atas itu adalah yang terlambat masuk itu ketahuan yang di atas. Kalau Anda lihat kan saya kok ada di bawah berarti Anda. Ini coba Anda klik ya. Kalau Anda klik di sini, ya. Oke. Udah klik belum? Maka Anda akan diarahkan ke sini. Ya. Di sini ada register, ya. Ada sign in. Anda silahkan register dan gunakan email Unsri. Karena saya sudah lama pakai, maka ketika kita sign in, ya, ini bisa Anda lakukan nanti ya, tapi ini Anda simpan dulu. Nah, password saya buat kotak. Password saya, silahkan dilihat. Oke. Nah, maka nanti kita akan sampai di sini. Ada nama saya. Dan Anda lihat nih, brought to you by Universitas Sriwijaya. Jadi semua yang ada di sini itu Anda bisa download ya. Bisa download. Jadi sekarang ini ya, tidak ada lagi alasan Pak susah cari referensi. Nah, nggak ada lagi. Oke. Semua ada di sini. Hanya memang Anda perlu kemampuan berbahasa Inggris. Tapi kan Anda ingat pesan saya? Anak kecil umur 6 tahun di Inggris sudah pintar bahasa Inggris. Padahal dia baru belajar 6 tahun. Anda belajar bahasa Inggris 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Nih, Rea nih, ketua maba kemarin kan. Berarti Anda sudah belajar 12 tahun. Anda jauh lebih lama belajar bahasa Inggris dibandingkan dengan anak kecil umur 6 tahun di Inggris. Ya, itu. Nah, jadi Anda semua bisa diakses ya. Jadi semua Sign Direct ini untuk buku ya, untuk jurnal itu bisa diakses. Ini ada cukup banyak jurnalnya. Anda mau jadi jurnal jurnal yang ada di Sign Direct yang produk-produk KSP itu bisa download. Nah nanti di kuliah di hidrobiologi saya terpaksa ya. Saya ini langganan satu jurnal lagi hidrobiologi karena memang bukan bagian dari jurnal Sign Direct. Kalau jurnal sendiri 73 pound, tapi saya masuk dulu anggota IAH, International Association of Hydrobiology, jadi lebih murah bayar. Karena bayarnya per tahun, tapi bisa masuk juga. Karena itu asosiasi, jadi kami yang menerbitkan. Tantangannya apa ya? Kita namanya anggota asosiasi kan nggak cuma daftar doang gitu, memberikan sesuatu. Oke, ya. Jadi itu tadi jurnalnya ya. Jadi Anda masuk dulu, register di situ, itu bisa di-download dari rumah ya. Nah, ini kan Anda tahu kan saya nggak di kampus kan, itu saya bisa download ya. Itu ada caranya, nanti Anda ikuti saja di situ. Anda terbiasa menggunakan itulah dengan mudah bisa ketahui di mana cara.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan sumbernya tadi ya. Itu ada sumber bacaan. Lalu sumber datanya. Nah, hari ini kita bicara mengenai cara mengambil data. Ini sah ya. Jadi kita tidak menghack, tidak. Kita secara sah mengambil data dari mana? Dari Sentinel, dari BIG ataupun dari sumber-sumber lainnya. Oke, saya buka kembali ya. Oke, kita buka kembali ya. Jadi dari sumber-sumber ini ya. Ini Anda kan udah saya taruh materinya, silahkan ada download ya. Nah, ini adalah beberapa, ini ada softwarenya. Oke, ini softwarenya. Dan ini adalah data yang bisa Anda ambil ya. Ya, ini data ambil. Jadi misalkan ada cukup banyak. Ini contohnya saja. Contohnya saja. Nah, tadi saya sudah bagi ini ya. Nanti Anda sudah bagi, nanti kita akan hapuskan. Nah, kemudian absen kita hari ini agak berbeda. Agak berbeda, oke. Ya, jadi ini untuk absensi Anda. Nah, mungkin saya gedein. Nah, Anda gunakan GPS map kamera, ada tulisannya nih, ya. Terus Anda foto, Anda foto mengikuti kuliah kita hari ini. Ya. Tampilkan informasi latitude, longitude, sama ini tanggal hari ini ya. Jadi dengan tanggal sekarang, saya bisa tahu Anda ikut kuliah saya atau tidak. Karena jam kuliah saya, jam untuk mata kuliah ini dari jam 8 sampai 9.40 ya. Ini pakai HP. Open Map ini menggunakan HP. Nah, kemudian ya di masing-masing grup itu kan ada tergrup ya. Makanya ada pimpinan grupnya. Anda buat nanti ini misalkan di Moda 2 ya. Rean adanya di mana terserah ya. Tapi tampilkan dalam bentuk ini. Jadi kita melihatnya sebaran yang kuliah di grup Anda itu ada yang dari Palembang, ada yang dari Sukarami, ada yang dari Pelaju, ada yang dari kira-kira itu ya. Nanti petakan kalau semakin gede berarti semakin luas. Oke. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah untuk yang di atas ini, karena Anda akan membahas mengenai diskusi kelompok, nanti Anda diskusikan. Kemudian poin tugasnya ada sumber rujukan, cara download, dan informasi yang tersedia dari dari website tersebut. Oke. Saya ambil contoh untuk yang Sentinel ya. Ini Sentinel Asia. Nah, ini Optimis Internasional. Anda harus registrasi dulu. Registrasi dulu, ya. Terus ini petanya apa saja? Cukup banyak nih. Ya. Ini Anda dengan nanti alos pulsa dan sebagainya. Poin pertama adalah Anda mengambil salah satu daerah. Misalkan ada Jambi. Nah, ini kan kata nih, sungai dan seterusnya. Palembang. Banyu Asin, Pulau Rimau, Tanjung Lago, Palembang. Oke. Ini udah maksimal ya, karena ada skala maksimal. Ini sumber data yang mana nih? Ya. Yang paling bagus itu sekarang ada Landsat 8, nanti kita baca. Kalau mau menggambarkan air pakai apa? Pakai Landsat 8, band berapa? Ya. Ada band berapa? Itu masing-masing band itu menunjukkan karakteristik. Oke. Jadi untuk yang Sentinel grup Sentinel ini linknya. Oke. Kemudian untuk yang BIG ada yang bisa cari dari mana? Anda cari BIG, ada Demnas, ada Nusantara. Demnas itu ada keterbatasan yang disebutkan bahwa Demnas ini skalanya berapa. Kemudian untuk grup
apa namanya? Bentar. Untuk grup Badan Geologi. Nah, Anda buka portal Badan Geologi. Itu ada juga beberapa Pak. Anda cari ya, grupnya ada. Di situ ada migas, ada batu bara. Saya nggak kasih ininya. Kalian harus cari ya. Kemudian tematik kebencanaan itu Inaris BNPB. Ya. Inaris BNPB, Anda bisa ambil di situ. Jadi kemudian yang perubahan iklim, nah ini karena baru ya, dan portalnya memang ini yang kemarin buat heboh mengenai Jakarta akan tenggelam. Sebentar. Nah ini, land projected below flood level in 2030. Kita tenggelam nggak ya Palembang gitu kan? Wah ternyata Palembang ini marahinnya warna apa? Nanti ya teman-teman di grup apa namanya, di grup perubahan iklim nih membahas ini. Ini linknya saya share ya, karena ini kalian agak lama nanti nyarinya. Tapi yang Inaris ya itu bisa lebih mudah, silahkan dicari. Oke, jadi yang didiskusikan di kelompok itu adalah, nah itu berbagi tugas nanti. Oke, ada yang tanya dulu? Ada 10 menit ya sebelum masuk ke rumah masing-masing. Saya nanti akan pantau. Dari mana? Saya pantau dari ini. Jadi siapa yang bekerja ya, yang kuliah ya, apa sama yang tidak bekerja, ketahuan dari sebentar ya. Nanti akan saya share setiap pergerakan kalian itu di masing-masing grup. Karena tadi kan Anda di grup ya, bisa melihat share screen saya kan? Ya. Jadi ini, nah, oke. Nah, jadi misalkan ini untuk yang grup perubahan iklim. Gilang ini sebagai ketua rombongan. Tugasnya apa? Membagi tugas. Nanti dia bagi komentar, kayak misalkan tematik kebencanaan ya. Sumber datanya apa? Linknya, nyari linknya siapa? Informasinya apa sih yang dapat dari situ? Dibagi. Cara mengolah data dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Anda buka dulu, Anda diskusikan di situ. Nanti Dita itu kebagian mencari cara download. Dita nulis cara downloadnya ABCD. Gea itu setiap peta itu Anda harus buka ya. Anda harus cari cara mendownload, cara baca, cara buat dan seterusnya. Ya, cara buat petanya ya. Itu terutama yang tematik ya. Kalau yang dasar itu tidak perlu karena Anda hanya mendownload data dasar. Tapi kalau tematik itu pasti ada persamaannya. Ya, itu jelaskan di situ dan seterusnya. Ya, oke, jelas nggak sampai situ? Oke. Izin bertanya Pak, untuk pembagian tugasnya itu jadi mirip sama kayak konsep dari yang Bapak jelasin ya? Kayak Ya. ada yang... Itu kami sendiri yang bagi ya Pak? Iya, kamu bagilah biar biar kompak nanti kan. biar pertama kan tentukan dulu siapa yang menjadi pimpinan rombongannya kan. Gitu kan. Oke, ini siapa? Nanti itu kan dia kan yang memasukkan ke situ kan. Nanti kalian diskusi di masing-masing grup itu. Oke? Ya. Jadi diskusilah di masing-masing grup itu kan. Nah, tapi informasinya harus didapat tadi, cara download, kalau peta tematik cara mengerjakan, terus apa informasinya misalkan ya di Demnas itu dicatat ada tingkat kesalahan. Jadi kamu buka tuh semua tadi, ini misalkan ya, ini saya sedikit kasih dulu aja. Kalau kita buka yang Sentinel Asia tadi, oke. Nih, cara download, cara masuk nih. Nah, ini ada apa yang bisa diperoleh dan seterusnya gitu ya.
Nah, ini kan banyak nih, apa itu satelit, apa itu. Nah, itu kan berarti ada yang membantu mendiskusikan kan. Oke, izin device mangga silahkan. Oke ya, ini ada nih approve request. Jadi mungkin pada saat ini kita bisa belum dapat apa itu VPN dan seterusnya. Ini berbahasa Inggris ya, makanya yang grup Sentinel tadi. Gitu ya. Gimana? Ada pernah ya? Kebayang? Ya, jadi kalau Inaris ya, kemudian nggak error Inarisnya. Kemarin sempat error. Inarisnya ini agak lambat ya. Nah, di sini kan selalu ada nih, ada tombol apa nih. Kita klik, oh ini nih apa. Di sini ada klik lagi menu. Oh apa gitu kan. Ya. Jadi hari ini mengenal dulu ya, mengenal ini produk jadi. Ya. Produk jadi. Nah, gimana cara ambilnya? Ini ada step, ini ada di panduan download dan seterusnya. Oke, ini yang Inaris. Yang portal Badan Geologi, apakah nanti filenya bentuknya SHP atau dia image, JPG atau ini kan nanti tipe file ya kita berkenal. Gimana? Ada? Jelas atau ada yang tanya dulu? Izin bertanya, Pak. Oke. Siapa ini? Jadi intinya itu tugas yang Bapak kasih maksudnya kayak mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya Betul. dari website itu. Nah, terus kalau untuk tugas itu sendiri boleh dalam bentuk gambar-gambar atau hanya dalam bentuk tulisan saja, Pak? Misalnya Ya keduanya. Kalau gambar aja gambar apaan kan? Ya kan? Kan bagian pertama cara download ya. Download. Pertama misalkan untuk Sentinel harus daftar dulu. Cara daftarnya, makanya kan ada berapa orang tuh daftarnya menggunakan, usahakan gunakan email kampus ya, karena nanti itu Anda bisa mendapatkan free. Karena itu kan untuk keperluan akademik ya, dengan menggunakan email kampus. Bla 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 bla. Terus setelah daftar, perlu apa nih gitu kan? Nah, informasi yang diberikan di Sentinel apa gitu kan? Tulis lagi. Nah, ini dibagi-bagi nanti ya. Jadi pertama buka dulu webnya, mungkin kalian mesti dulu ini webnya isinya apa aja sih, ya. Webnya isinya apa aja sih. Terus nanti tugasnya perorangan ya, nggak ada lagi kelompok ya, tetap perorangan, dikumpulkan tetap perorangan ya. Tapi prosesnya, karena kan banyak nih datanya, begitu berserahkannya data, kan disebut dengan big data ataupun data mining. Nah sekarang kan kita akan ambil untuk kepentingan kita. Nah itu kita ambil untuk kepentingan kita yang mana saja sih, ya, gitu. Tuliskan, makanya kemarin kan yang catatan cukup bagus itu siapa ya? Nah, ini saya baru buka beberapa ya, saya buka random. Saya caranya gini, yang besar filenya, yang ukuran filenya besar, pada saat Anda download pasti ada penjelasan. Jadi misalkan kemarin saya lihat yang Putri Safira ya, itu menjelaskan apa hasil mungkin dia nonton kembali YouTube-nya, kemudian dia penjelasan dari narasumber Pak Wahyudin, dia buat penjelasan dan seterusnya. Sebetulnya itu kan buat catatan kan. Tapi ada juga yang filenya kecil, sebut saja mawar ya, karena kalau nggak enak kan disebut namanya gitu ya. Ada namanya mawar kan? Itu filenya kecil, isinya itu cuma setengah halaman. Penjelasan dari Pak Wahyudin tentang amblesan di Jakarta. Udah. Gitu kan? Nah, padahal kan kenapa disuruh minta itu, nanti kalian kan dengerin, dibaca, oh ternyata ini loh yang menyebabkan amblesan. Terus nanti dari sisi, kemarin kita bicara dari sisi aspek geologi kan, biomekanika. Nah, nanti kita bahas di aspek hidrogeologi. Ketika kamu baca tulisan kamu panjang, kamu dengarkan baik-baik, kamu tuliskan, di situ kamu tahu, oh ini tuh ternyata ilmunya masuk ke sini, di perdalamnya di sini, di hidrogeologi, ini di perdalamnya di biomekanika. Ini ditanya berserakan banyak ya, ada Sentinel. Tapi intinya adalah itu adalah peta topografi. Tapi Sentinel tersebut karena dia sifatnya series ya, berarti kita bisa melihat perubahan kan? Ya. Kalau ya siapa? Kalau yang Demnas yang punyanya
BIG itu datanya statis. Tahun sekian aja gitu. Nanti dia akan perbarui setiap sekian tahun. Kelebihannya apa? Datanya sudah diolah. Jadi kalau kita ambil data Denas, itu elevasinya sudah diukur, sudah diverifikasi. Tapi kalau data dari Sentinel, itu belum diverifikasi karena cuma sebatas data satelit. Gitu. Tetapi kita bisa tarik mundur dari tahun berapa. Nah itu tergantung dari citra satelit waktu dasar memotretnya. Misalkan bimbingan saya kemarin membandingkan perubahan morfometri sungai 96 dan 2009. Apa sih yang menyebabkan perubahan tersebut? Apakah banjir di banjir di lahat itu akibat dari penambangan misalnya? Itu dari time series karena dulu itu hal itu nggak pernah banjir. Buktinya apa? Dilihat, oh ternyata terjadi perubahan morfometri sungai dan seterusnya. Gitu. Sentinel datanya series atau kejadian longsor ya. Tipikal longsor ini apa? Akibat dari cut-off pemutuan itu juga bisa. Banyak sekali data-data Sentinel yang bisa kita gunakan. Kan dia sifatnya series. Ya. Tapi tadi Anda sekarang ini tinggal knowledge Anda. Jadi sekarang ini tidak ada alasan lagi lama selesai ya. Susah ngumpulin data. Oh, data itu di dunia maya itu banyak sekali. Meskipun Anda nggak pernah tahu di mana rumahnya Maya. Kan? Ya. Dunia Maya kan berarti dunia rumahnya Maya. Kita nggak tahu si Maya itu siapa, tetapi semua ada di situ. Tinggal sekarang bagaimana kita mengambil data tersebut dan memberikan informasi. Ya menjadi yang kira-kira itu. Jadi nanti nggak ada wah sulit untuk tugas saya enggak. Yang sulit itu karena Anda tidak membuka data. Data itu sekarang berserakan. Anda tinggal datang. 2015 bimbingan saya, dia buat dulu modelnya, baru mau yakin nih, baru dia pergilah ke tempat yang kejadian erosi sangat besar ya, karena itu kestabilan jalan ya. Datang ke sana, verifikasi. Verifikasinya apa? 1 hari selesai. Tapi semua data dari data citra satelit memang lamanya tadi memahami. Nah, makanya kan sekarang kuliahnya geoinformatika itu diarahkan namanya problem based learning. Problemnya apa? Ya, karena tahap pertama Anda menskripsi adalah mencari masalah. Anda tidak tahu masalah, maka Anda tidak bisa menulis skripsi. Ya. Gitu. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah, jangan membuat masalah. Ya. Oke. Nanti datanya berserakan. Itu Anda silahkan diskusikan, Anda cari, Anda buka. Ya. Itu. Ini kuliah dimanapun sekarang tujuannya lebih pada ke sana. Bagaimana siapa yang lebih cepat mendapat informasi itu yang menang karena dia lebih tahu lebih dulu. Bedanya saya dengan Anda, saya belajar ini lebih dulu daripada Anda. Tapi begitu Anda banyak belajar, maka Anda bisa lebih hebat untuk informatika dari saya. Kan kemarin pada saat masa baru ingat siapa? Einstein, nah itu kan. Einstein. Newton, gara-gara ketimpa apel menemukan hukum Newton kan. Itu kira-kira. Oke, ya, itu Anda coba ya. Oke, ini pas jam 9. Anda diskusikan saja dapatnya apapun, ini kan kuliah pertama ya. Ya nggak apa-apa, nanti kan ada recording. Jadi saya bisa menilai nanti apa yang perlu diperkuat setelah kuliah dari Pak Dandana selesai. Pak Dandana dan asisten akan bicara cara mengolah data. Saya bicara dari sisi filosofi. Oke. Oke, sekarang silahkan kembali bergabung ke room-nya. Ya. Oh, ini kayaknya udah pada nunggu mau langsung ke rumah aja nih. Dan sekarang saya akan buka progres apa yang kalian lakukan di masing-masing room. Oke, kenapa ada apa itu masih kebingungan? Ayo. Pilih room ya, ingat tadi ya. Yang kebencanaan, ini kelebihan nih, siapa? Oke.
Ini Zahra kenapa masih, oh Dapa. Atau Dapa kenapa masih di sini Dapa? Tadi telat join, Pak. Oh, kamu milih aja, kamu mau masuk yang masih kosong eh, itu sumber daya geologi itu. Makasih, Pak. Ya, Rizky itu kamu di Sentinel, Rizky. Oke, ya siap Pak. Oke. Kevin di BIG, Kevin mana belum bergerak. Ini Ihsan. Pak, maaf sebelumnya. Boleh saya izin terlebih dahulu tidak? Soalnya barusan jaringannya tiba-tiba hilang karena kuotanya tinggal sayang unlimited. Boleh saya izin beli kuota dulu tidak, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Ya. Belum dapat ini ya. Ini Ihsan ini malah masih di sini. Kevin balik lagi. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Iksan tadi di rumah mana ya Pak? Tadi, bentar. Ihsan bisa, ini yang kosong aja, San. Ada BIG ya, saya. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke.
Assalamualaikum.